Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk semua. Pada hari ini Jumat 22 November tahun 2024, kita akan berdialog dengan Bapak Penjabat Bupati Jepara yang sangat kita banggakan. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jepara yang saya cintai. Ya. Apa kabar? Sehat semua ya? Ya, tentu saja sehat-sehat dan bahagia ini. Amin. Jumat berkah Bapak. Amin, Ya. amin. Ya, beliau adalah Bapak Edi Supriyanta, ATD SHMM. Beliau menjabat sebagai PJ Bupati Jepara selama kurun waktu 3 periode. Alhamdulillah ya Bapak. Amin, amin, amin. Ya, Amin. ya kemarin Bapak Penjabat Bupati Jepara ini telah melaksanakan evaluasi ya Bapak. Ya. Evaluasi di Kemendagri, di Inspektorat Jenderal Ya. Kemendagri tentu saja. Nah, gimana hasilnya ini Bapak? Terima kasih Mas Yeni. Selamat pagi juga teman-teman semua warga Jepara yang saya cintai. Memang betul kemarin saya ada evaluasi triwulan 2 ya, periode ketiga. Ini sejak 22 Mei 2022 saya diangkat menjadi PJ Bupati Jepara, dan hari ini masih Mas ini. Kemarin kami sempat dievaluasi, dan tentunya evaluasi ini merupakan tugas dari Itjen yang disampaikan kepada para PJ Bupati Wali Kota se-Indonesia. Nah, teman-teman semua warga Jepara yang saya cintai, perlu saya sampaikan bahwa kondisi stunting di Jepara pada saat itu 3,52% atau 2.900-an balita, dan sekarang sudah turun menjadi 3,28%. Masih 2.731 balita. Ini harapannya di akhir 2024 ini kita bisa menangani balita secara keseluruhan dan tuntas. Kemarin kami juga mendapatkan bantuan fiskal ya untuk stunting sebanyak sekian miliar, dan itu sudah kita alokasikan untuk masyarakat Jepara. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengangguran terbuka kita juga turun dari 3,35% atau sekitar masih 22.000 orang yang perlu kita tangani Mas Yedi. Dan itu semula 4,1%, dari 28.000 turun menjadi 22.000. Nah, ini tentunya menjadi perhatian kita. Kemarin kita juga membuka lowongan pekerjaan ya, ada hampir kita bisa menampung 1.000 orang lah yang mendaftar di Jepara. Nah, harapannya kemiskinan Jepara juga pengangguran terbuka Jepara juga bisa turun dengan baik. Termasuk kemiskinan masih kita masih di 6,09% atau 80.000 orang yang perlu kita tangani. Dan ini menjadi PR kita ke depannya, Mas ini. Ya. Ya, baik, luar biasa. Tentu saja ini memang menjadi atensi Bapak. Tapi Bupati, ya. selama kurun waktu itu turun terus ya. Ya. Jadi trennya bagus turun, Yes. kemiskinan juga turun, stunting turun, pengangguran juga turun. Nah, jadi lahan pekerjaan juga kita buka, pabrik-pabrik dan sebagainya. Ya, baik, warga Jepara yang sangat kita banggakan dan cintai ini. Ya. Nah, ini kenapa Pak PJ menyampaikan hal seperti tadi itu, stunting semakin menurun, pengangguran terbuka juga menurun, angka kemiskinan di Jepara juga semakin turun. Makanya kita ini sosok beliau ini kita ambilkan tema tumbuh dan terus bertumbuh ini. Nah, mudah-mudahan kedepannya Jepara lebih bagus ya. Ya, baik. Baik Bapak. Ya. Akhir-akhir ini pasca
pelantikan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ini, alhamdulillah ya, setelahnya itu ada beberapa menteri yang berkunjung ke Jepara ini, diantaranya Bapak Menteri Kebudayaan, juga Bapak Wakil Menteri HAM Republik Indonesia. Ini gimana ini Bapak? Jadi memang betul kemarin kami dikunjungi oleh Bapak Menteri Kebudayaan dan beliau melihat cagar budaya di Jepara ya. Ada cagar budaya di bawah perairan air, ya, itu juga sudah ditemukan dan ini menjadi hal yang luar biasa. Di samping Jepara juga kita tahu mebel ukirnya, juga pariwisatanya. Nah, kemarin beliau datang ke sini terkait dengan kebudayaan, termasuk juga meninjau Museum Kartini. Nah, juga ke makam Ratu Kalinyamat ya, itu yang pertama. Yang kedua, Wakil Menteri HAM, jadi Bapak Mugianto juga memperkenalkan, jadi bahwa di Kabinet Merah Putih ini memang ada Kementerian HAM-nya. Nah, karena beliau orang Jepara asli Dermolo ya, Kecamatan Kembang ya, jadi kita sambut dengan hangat dan terima kasih banyak support arahan. Mudah-mudahan HAM di Jepara pun juga menjadi perhatian beliau kan gitu. Nah, intinya bahwa beliau datang ke Jepara ini dalam rangka memperkenalkan bahwa di Kabinet Merah Putih itu ada beberapa menteri kan begitu. Termasuk orang Jepara ya. Termasuk orang Jepara. Dan luar biasa orang Jepara saat ini menjadi pejabat-pejabat di Jakarta juga banyak sekali kan gitu. Nanti harapannya bisa membangun Jepara lebih maju lah ya kan gitu. Baik, menjadi kebanggaan kita bersama ini ada orang-orang Jepara yang menjadi pimpinan di kementerian ataupun di pusat ya Bapak. Termasuk kemarin diberitakan bahwa ada pimpinan KPK yang berasal dari Bapak Jepara juga. Bitroh ya. Selamat buat beliau. Gitu. Baik Bapak. Ya, kita ini melihat bahwa kepemimpinan Bapak penjabat Bupati Jepara ini sangat getol ya untuk memperindah dan mempercantik Jepara. Ada city walk di sepanjang Jalan Pemuda. Juga kemarin Bapak meresmikan ini atau meluncing Videotron ini. Tentu saja sudah sangat dinanti-nanti warga Jepara ini. Nah, ini bagaimana ini Bapak? Jepara ini kan kota kecil tapi mempunyai sejarah yang luar biasa. Di samping 3 wanita besar yang jadi pahlawan, yang pertama Ratu Najeng Kartini, yang kedua Ratu Kalinyamat, dan yang ketiga Ratu Sima. Nah, ini merupakan warisan budaya yang harus kita pertahankan terkait dengan City Walk Jepara yang memang memperindah kota. Dan itu harus kita rawat agar masyarakat Jepara dan pengunjung juga menjadi nyaman datang ke kota. Termasuk kemarin ada 2 videotron, jadi selama hidup di Jepara ini kan belum ada videotronnya. Sejak saya kecil dari bayi sampai gede saat ini pun juga baru kita pasang 2 videotron. Itu kerjasama dengan pihak swasta. Dan kebetulan ada pihak swasta yang menginvest di Jepara, ya muncullah Videotron. Tentunya Videotron ini menjadi suatu kebanggaan juga bagi masyarakat Jepara, karena dengan Videotron ini kita bisa memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat, baik itu hukum, baik itu kesehatan, sosial, dan yang lainnya. Jadi ya lebih majulah. Kok pantas ya kalau di kota ada Videotron itu, wah ini betul-betul sudah kayak kota kan gitu. Walaupun dari sekian tahun baru sekarang ini ada Videotron gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga saya minta teman-teman yang menangani tidak hanya 2, tapi di pinggir-pinggir kota, masuk kota, mau kita keluar kota, di Jepara ini
dipasang Videotron. Gitu. Biar kayak Jakarta ya Pak ya. Kalau di Jakarta kan Videotron di pojok-pojok dipasang ya, ada. Kemarin saya ke Jakarta, loh Videotron di bawahnya jembatan kan. Ada juga ya Pak ya. Saya bilang, aduh kalau mana-mana sekarang Jeporo kan lumayan kan. Bisa maju. Tapi berlama-lama lah kita menjadi baik Mas ini. Baik Bapak. Nah ini beberapa fasilitas umum ini kalau kita perhatikan ini kan sudah semakin cantik tadi ya. Di antaranya tadi yang sudah diore oleh Bapak ini. Nah kemudian ini dalam rangka Adipura ini, penilaian Adipura ini tentu saja harapan kita bersama adalah Adipura Kencana itu teraih kembali ini. Nah kami perhatikan itu dan kami juga mengiringi Bapak ini, weekend pun Bapak ini semangat untuk monitoring titik-titik pantau Adipura ini. Nah ini Bapak ini seperti apa ini yang diharapkan ini? Mas ini dan warga Jepara yang saya cintai, jadi tidak tujuan bukan Adipura ya, tapi tujuannya adalah kota ini menjadi kota yang bersih, kota ini nyaman, kota itu sehat. Kalau kota itu bersih, nyaman, sehat, kita enak tinggalnya kan begitu. Nah salah satunya kebetulan ada Adipura. Memang dari sekian puluh tahun kita hanya mendapat Adipura. Kebetulan pada saat kami menjabat di tahun 2022 ya getol ya, tak pegang sapu, saya turun langsung ke lapangan bersama kepala DLH, muter ke kota, kita cek kebersihannya dan alhamdulillah 2023 ini kita dapat Adipura Kencana. Satu-satunya kota kecil, kota sedang lah ya. Kota sedang yang mendapat Adipura Kencana di wilayah Jawa Tengah dan Indonesia. Nah, bersyukur. Nah, 2024 ini kita berharap nanti kita rebut kembali Adipura Kencananya. Ada 18 titik pantauan oleh tim KLH Pusat yang akan dinilai, termasuk juga fasilitas umum, dan itu saya sudah membentuk tim terdiri dari Pak Sekda dan para asisten untuk bisa memantau. Jadi memberi contoh pada masyarakat tidak membuang sampah di jalan, di kali dan lain sebagainya. Juga tidak membakar sampah dengan sembarangan. Nah ini merupakan contoh-contoh yang baik yang ke depan tentunya harus diperhatikan dan perlu dipertahankan. Nah ini, dan kami harap dukungan warga masyarakat Jepara mulai saat ini juga konsen kepada kebersihan dan sampah kan gitu. Cara pengolahan sampah dari desa, dari rumah tangga sampai pengolahannya itu secara betul dilaksanakan. Gitu Mas ini. Ya, baik, luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan kepada beliau Bapak penjabat Bupati Jepara kita ini. Nah, baik warga masyarakat Jepara yang sangat kami banggakan, saatnya intermezzo sejenak. Jepara, kota wisata yang mempesona. Ayo teman-teman ke Jepara, jangan lupa ya. Ya, terima kasih. Saatnya kita melanjutkan dialog dengan Bapak penjabat Bupati Jepara. Nah, Bapak, Mas ini. Ini Bapak, akhir-akhir ini ya, Bapak itu kan aktif di dalam TikTok live. Live TikTok ya? Ya, atau live TikTok. Ya. PJ Bupati Jepara. Tentu saja reaksi-reaksi dari
netizen atau warga Jepara ini khususnya ya bermacam-macam. Tapi yang satu poin yang kami ambil hikmah dari itu adalah bahwa Bapak ini sangat peduli dengan warga masyarakat Jepara. Nah itu luar biasa sekali ini. Jadi dari manapun sudut mereka berada itu menyampaikan aspirasi atau penyampaian atau informasi, bahkan itu luar biasa sekali. Nah diantaranya memang yang banyak ditanya ini ya. Apa tuh? Revitalisasi GBK. GBK ya. Pak, kapan GBK jadi kan gitu. Pak, alun-alun 1 kapan jadi? Betul. Nah, ini menanggapi ini bagaimana Bapak? Mas ini teman-teman warga Jepara yang saya banggakan, saya cintai. Jadi kaitan dengan live TikTok ini bukan hal yang sifatnya gaya-gayaan ya. Jadi salah satu tujuan saya live TikTok ini adalah untuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya juga ada wadul-wadul. Jadi kalau saya buka TikTok tuh wah luar biasa Mas. Wadul iki akeh. Jalan ada jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional semua ditanya. Termasuk juga ada kesehatan yang mereka tidak bisa tangani pun juga dilaporkan ke saya kan itu. Nah salah satu dari live TikTok ini adalah ditanyakan, Pak kapan nih GBK mulai, Pak kapan nih alun-alun 1 diresmikan. Nah tentunya kita bersyukur bahwa GBK ini dibantu oleh Kementerian Pusat dan saat ini masih ada perpanjangan kontrak kaitan dengan lintasan atletik ya. Jadi kemarin atletik itu kan tidak di dalam perjanjian kontrak, tapi karena ini kita ajukan surat penambahan bahwa lintasan atletik ini juga penting. Nah ini dalam rangka untuk memberikan kenyamanan warga Jepara. Nah tentunya GBK ini selesainya nanti insya Allah di tanggal 15 Desember atau akhir-akhir Desember itu sudah bisa digunakan, atau kita nunggu berkembangnya rumput ini. Rumput ini supaya kuat, supaya baik ya kan gitu. Nah itu nanti kita tinggal memperbaiki fasilitas jalan yang ada di luar GBK ini. Ya mohon doanya lah Jepara bisa menjadi baik ya, menjadi punya stadion yang luar biasa, bagusnya standar internasional sehingga semangat kita dukung Persijap untuk menjadi pemain bola yang luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua alun-alun 1 ini juga sudah dalam rangka finishing. Nanti di awal Desember ini sudah bisa kita launching lah ya. Di situ ada ikon-ikon kaitan dengan Jeparanya, kita bangun ini bagus, tempat jogging tracknya juga kita lebarkan sehingga menjadi idola teman-teman Jepara untuk bisa jalan kaki. Termasuk kalau saya jalan kaki tiap hari kan di belakang nih sekarang, atau enggak keliling kota lah, jalan kaki nanti sambil lihat kebersihannya kota kayak apa. Dan tunggu nanti insya Allah Desember ini semuanya bisa selesai. Gitu, jalan kaki 30 menit 1 jam cukup ya Pak? Ya, jadi arahnya kalau kita jalan kaki, teman-teman biasakan setiap hari jalan kaki 30 menit, minim 30 menit. Nah, selama 5 hari. Jadi jangan diberhentikan. Hari ini setengah jam, besok turunnya jam-jaman. Makanya juga kesehatan teman-teman yang sudah berumur, nah ada yang harus dikurangi. Yang pertama, kurangi gula. Teh ini cukup teh pahit, ya kan? Tawar ya Pak ya. Ya. Kedua, karbohidratnya juga dikurangi. Kalau masih ini makan karbohidratnya boleh banyak, tapi sudah manula ini ya dikurangi kan gitu. Cek kesehatan. Ya. Baik, kuncinya tetap jaga kesehatan, fasilitas sudah disediakan. Ya, nanti kita tetap jaga kesehatan dan kebugaran ya Bapak. Nah, kembali ke GBK lagi Bapak. Bapak
sudah menyaksikan langsung ke dalam bagaimana bagus. Seperti apa fasilitasnya. Bagus, komplit, terlihat estetik sepertinya. Keren lah. Pokoknya saya merasa bangga juga mempunyai stadion yang luar biasa ya. Saya minta dirawat, jadi dirusak, dirawat. Soalnya itu susah sekali untuk membangunnya. Nanti kita tinggal membangun sapras lainnya. Kemarin kita sudah komunikasi dengan Bappenas, BKPM. Nah, kedepannya masih banyak PR ya. Mudah-mudahan Pak Bupati yang terpilih besok bisa merealisasi tolnya, gitu ya. Jadi dengan tol ini gampang berkomunikasi antara Semarang, Demak, Jepara, nggak lagi macet-macet, nggak lagi banjir-banjir, kan gitu. Langsung. Jadi ada orang yang mau ke Jepara pun dari Semarang tinggal enjoy. Tinggal 1 jam udah sampai Jepara. Kita bisa menikmati pantai, bisa makan-makan di pantai. Kuliner Jepara luar biasa kan gitu. Keren lah, kedepannya keren. Baik, semoga Jepara ke depan semakin maju ya Bapak ya. Nah ini kembali ke poin infrastruktur utamanya jalan ini Pak. Ya, ini yang menjadi bagian dari keluhan sebagian masyarakat Jepara ini. Tentu saja kami percaya Bapak akan melakukan atau telah melakukan upaya-upaya ini. Nah ini seperti apa ini Bapak? Jadi keluhan tidak jalan saja Mas ini, tapi juga penerangan jalannya. Jadi saya bilang jalan dulu ya. Kalau jalan provinsi ini di jalan kabupaten itu ada 800 kilometeran. Dari sekian persen itu 89% sudah kita up. Nah, saya sudah perintah ke PUPR di akhir 2024 ini klinik jalan diperbaiki. Jadi karena jalan Jepara Pus Kabupaten ini karena anggarannya sangat luar biasa, jadi kemampuan daerah hanya cukup mengklinik, paling tidak berlubang. Kalau joglongan kan bahaya kan itu. Nah, tapi harapannya nanti semua jalan kabupaten di akhir Desember 24 sudah clear, sudah nggak ada penumpang lagi. Nah, untuk jalan provinsi memang sudah kita mintakan ke pusat, kami sudah sampaikan ke provinsi juga bahwa provinsi juga sama aja seperti kita, terbatas anggaran. Untuk jalan di kabupaten jalan provinsi di kabupaten, contoh di RSI sampai Kelengkelat itu, tahun 2025 sudah disiapkan anggaran 5 miliar dalam rangka klinik jalan ke sana. Tapi kita juga mengusulkan jalan provinsi ini bisa berubah status menjadi jalan nasional. Ada jalan 2 ruas jalan provinsi yang kita usulkan ke jalan nasional. Upaya-upaya itu terus kita lakukan Mas ini. Karena nggak mungkin Jepara APBD-nya yang sangat terbatas untuk membangun jalan provinsi. Nah, tapi bersabarlah. Insya Allah nanti pemimpin baru aksesnya lebih luas, lebih cepat. Insya Allah Jepara lebih maju. Insya Allah. Amin, 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 amin. Baik Bapak. Nah ini kan sudah kita saksikan bersama, kita lihat bersama kalau kita melakukan perjalanan atau di rumah ini kan sudah mulai terlihat basah ya jalanan ini. Artinya sudah mulai turun hujan ini. Nah ini langkah-langkah apa yang disiapkan juga termasuk ketersediaan stok di Karimun Jawa, baik pangan maupun LPG ini. Jadi gini Mas Yedi, Karimun Jawa ini merupakan ikon yang sangat penting ya, khusus Jepara dan Jawa Tengah. Kemarin teman-teman dari Semarang datang ke Jepara, kepengen ke Karimun Jawa. Welcome to Karimun Jawa. Jadi Karimun Jawa ini merupakan pulau kecil, tapi luar biasa, ya antik. Dan itu kalau saya bilang jauh baguslah dari pulau lain-lain yang ada di Indonesia, karena pasirnya itu luar biasa putih, keren ya. Nah, untuk menghadapi iklim hujan ini, kami sudah merintahkan ke Pak Asisten 2 untuk
stand by di Karimun Jawa, stand by kan sembako, gas dan BBM-nya aman, insya Allah aman ya. Kalau seperti gas 3 kilo setiap minggu kita ada 2000 tabung ya, kita kirim dari Jepara ke sana, sehingga pada saat saja ke sana juga pada umumnya masih terpenuhi, termasuk juga sembako, stok pangan kita sudah siapkan, darurat pangan kita siapkan. Nah, dalam waktu dekat ini saya minta Pak Asdua mengumpulkan camat-camat yang ada di Jepara untuk memetakan kerawanan bencana-bencana banjir, longsor dan sebagainya ya. Insya Allah Jepara aman, tidak ada banjir lagi seperti kemarin kan gitu. Gitu. Insya Allah doanya. Amin, amin, amin. Oke, bicara tentang Karimun Jawa, kalau tadi bicara tentang ketersediaan pangan ataupun stok ya, LPG juga. Nah, kita saksikan bersama sisi pariwisata Karimun Jawa yang sangat wonderful, atau indah sekali dan keren. Welcome to Karimun Jawa. Welcome to Karimun Jawa. Oke. Ayo jangan lupa bila main ke Jepara, ke Karimun Jawa. Baik ya, Bapak PJ Bupati Jepara yang sangat dibanggakan oleh warga masyarakat Jepara ya, yang sangat care atau peduli dengan warga Jepara ini. Nah, ini menjelang masa tenang pilkada dan hari pencoblosan pilkada ini, tentu saja tinggal beberapa hari lagi ini. Nah, bagaimana kesiapan Pemkab Jepara juga rencana pada saat hari H pencoblosan ini, Pak ya? Jadi insya Allah pilkada di Jepara ini yang diikuti oleh dua calon, calon 1 dan calon 2 ini insya Allah aman, terkendali ya teman-teman. Jadi semua kesiapan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu itu sudah siap matang, termasuk dari pihak-pihak terkait seperti Polri, TNI dan masyarakat ya, itu semua siap. Nah, tentunya di hari tenang yang akan dilaksanakan ini mulai besok kalau nggak salah ya, tanggal 24 itu sudah merupakan hari tenang. Dan kemarin sudah ada rapat dari KPU Bawaslu terkait dengan hari tenang-tenang yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, tanggal 25 besok malam Selasa kita mengadakan istighosah, doa bersama dari Forkominda dan masyarakat. Mudah-mudahan pilkada 27 ini lancar sesuai harapan. Untuk itu masyarakat Jepara, ayo gunakan hak pilihnya masing-masing untuk mencoblos. Pilihlah calon gubernur, wakil gubernur, pilihlah calon bupati, wakil bupati sesuai dengan masing-masing ya. Jangan ada yang golput, jangan ada yang golput, pilih gunakan. Karena tren hak pilih ini dari tahun ke tahun pasti menaik. Pasti pilihan Anda menjadi pilihan yang terbaik. Gitu. Baik ya,
Jangan lupa tanggal 27 November coblos sesuai hati nurani masing-masing ya. Oke, baik, di penghujung ini Bapak, kira-kira seperti apa harapan Bapak ke depan ini untuk Jepara ini? Nanti setelah menilai tentunya akan muncul pemimpin baru dari warga Jepara yang saya cintai. Jadi insya Allah pemimpin baru tetap memperhatikan masyarakat kita, memajukan Jepara dengan baik, dan ikuti, gak usah ribut-ribut ya, gak usah ribut-ribut. Yang penting sekarang bagaimana membangun Jepara ini menjadi bagus, setara dengan kota-kota lain yang sudah maju. Jepara nggak kalah, pariwisatanya itu luar biasa, orangnya pinter-pinter, mebelnya bagus ya. Mebel keren, mebel kota ukir sedunia dan se-Indonesia itu ada di Jepara, unik ya. Makanya berbahagia dan berbangga diri menjadi warga Jepara, majukan Jepara sesuai kemampuan masing-masing ya. Bagi yang sudah sukses di luar kota, welcome to Jepara, bangun Jepara, ayo bangun Jepara ya. Baik, terima kasih. Demikian dialog kita pagi ini dengan Bapak Penjabat Bupati Jepara ya. Sehat terus buat Bapak. Amin. Semangat terus untuk turut serta membangun Jepara. Amin. Terima kasih. Amin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa mensyukuri kehidupan ini dengan lebih baik? Mengatur waktu terbaik dengan berkunjung ke keluarga atau menikmati kearifan lokal sebuah kota. Jepara. Kali ini tujuan saya ke Kota Ukir, sebuah kota yang terkenal dengan tokoh wanitanya yang mendunia. Bersama saudara laki-laki saya yang bermukim di sana, menikmati kearifan lokal, baik budaya, wisata alam, dan kuliner, serta alamnya yang indah. Jepara adalah kota yang memiliki keunikan tersendiri. Dari letak geografis, Jepara memiliki segalanya. Gunung, lautan, dan kepulauan. Kabupaten Jepara terbagi atas 16 kecamatan, 184 desa, dan 11 kelurahan. Secara geografis, batas wilayah barat dan utara adalah Laut Jawa. Batas wilayah timur, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. Batas wilayah selatan, Kabupaten Demak. Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 1020,25 km persegi. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. Dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimun Jawa dan Pulau Kemujan. Jumlah penduduk Kabupaten Jepara pada tahun 2022 tercatat 1.252.566. Laki-laki 630.493 dan 622.073 perempuan. Dahulu kala, konon Jepara menjadi pusat dari kerajaan Holing atau Kalingga pada abad ke-8.
dengan seorang penguasa yang terkenal adil bernama Ratu Sima. Pada abad ke-15, Jepara juga memiliki seorang ratu yang terkenal dengan julukan Rainha de Japara, yang berkuasa dan terkenal dengan armada kapal tempurnya, yang pada saat itu Portugis tidak berani menyerang Pulau Jawa saat itu. Begitu juga pada era penjajahan Belanda, Jepara memiliki pejuang pendidikan untuk kaum perempuan Jawa hingga masyhur di negeri Belanda, yaitu Raden Ajeng Kartini. Setelah Indonesia merdeka, Kabupaten Jepara menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, berdasarkan Peraturan Daerah Jepara Nomor 9 Tahun 1988. Hari jadi Kabupaten Jepara ditetapkan pada tanggal 10 April 1549. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Jepara pada tahun 2022 mencapai 73,15%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,36. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jepara dari 4,63% di tahun 2021 menjadi 5,95% di tahun 2022. Nilai investasi di Kabupaten Jepara tahun 2022 sebesar 9,585 triliun rupiah, tertinggi di Jawa Tengah, dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 54.441 orang. Lembaga pendidikan di Kabupaten Jepara tercatat 798 SD, MI atau sederajat, 219 SMP, MTS atau sederajat, dan 143 SMA, SMK, MA atau sederajat. Kabupaten Jepara memiliki 6 rumah sakit, 4 rumah sakit bersalin, 21 puskesmas, 45 puskesmas pembantu, 29 poliklinik, dan memiliki 76 apotek. RSUD RA Kartini merupakan rumah sakit umum daerah Kabupaten Jepara yang lulus akreditasi paripurna sesuai standar akreditasi Kementerian Kesehatan, akreditasi rumah sakit pendidikan, serta digitalisasi pelayanan termasuk aplikasi pendaftaran online, dan Siportir atau layanan jasa antar obat bagi pasien rawat jalan tanpa antri melalui ekspedisi. Dengan peningkatan sarana prasarana termasuk fasilitas, 22 poliklinik dengan dokter spesialis, SDM maupun mutu layanan, dan indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 84,4 atau baik, diharapkan ke depan RSUD RA Kartini mampu mengcover kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat Jepara secara luas. Kabupaten Jepara dikenal dunia sebagai kota ukir dan produsen furniture terbesar, serta memiliki banyak sentra industri kerajinan rakyat, seperti Kerajinan Sentra Patung Mulyo Harjo, yang terkenal dengan macan kurungnya, dan warganya yang ahli dalam mengolah kayu menjadi karya seni patung. Kemudian ada sentra relief di Desa Senenan, di mana bisa Anda dapatkan ukiran 3 dimensi yang sangat detail dan halus yang bisa menjadi lukisan 3 dimensi dari kayu dengan harga kompetitif karena keindahan dan kerumitan dalam membuatnya. Di Desa Troso terkenal dengan pusat tenun Troso. Tenun yang mempunyai ciri khas ini sudah ada sejak dulu dan dikerjakan dengan handmade dan mesin. Banyak pilihan selain kain, Anda bisa membeli produk jadinya, menjadi kerudung, shawl, baju, sarung, sepatu, tas, dan souvenir lainnya. Ada juga di Desa Damarjati, produksi berbagai jenis tas, sepatu, peci, dompet,
yang bercirikan kain etnik dan motifnya. Di Jepara juga terdapat batik Jepara, di mana tersebar mulai dari Bangsri, Jepara Kota, sampai Pecangaan dengan motif khas pesisir Jepara dan inovasi motif lainnya. Aktivitas membatik juga sudah ada sejak dulu dan terdokumentasi pada masa era Raden Ajeng Kartini. Di daerah Krian Kalinyamatan ada sentra kerajinan monel dan logam yang memproduksi kalung, cincin, pernak-pernik wanita, dan aksesoris unik lainnya. Di daerah Mayonglor, Anda dapat menjumpai pusat kerajinan gerabah yang membuat kerajinan dari tanah liat seperti genteng, kendi, hiasan rumah, dan lain-lain. Di Teluk Wetan ada sentra kerajinan rotan yang membuat segala jenis furniture dan produk kria dari rotan asli dan sintetis yang bisa Anda dapatkan dengan harga yang wajar dan produk yang berkualitas ekspor. Selain sentra industri yang beragam yang dimiliki, Kabupaten Jepara juga menawarkan pesona alam yang luar biasa untuk dijadikan destinasi wisata. Beberapa tempat wisata laut dan populer di Jepara sangat banyak pilihan. Di antaranya adalah wisata laut di Karimun Jawa. Kepulauan di Kabupaten Jepara yang menjadi salah satu destinasi wisata yang paling diminati wisatawan mancanegara dan lokal. Karimun Jawa merupakan kepulauan di Laut Jawa yang dikembangkan menjadi pesona wisata taman laut yang mulai banyak digemari wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyak tempat wisata keren dan indah di Karimun Jawa. Wisatawan dapat menikmati keindahan bawah laut dengan snorkeling hingga diving. Tidak hanya alam dan panorama pantai serta biota lautnya. Ternyata wisata di Karimun Jawa terdapat berbagai destinasi lainnya seperti hutan mangrove, wisata religi Sunan Nyamplungan, hingga kulinernya yang melimpah kekayaan laut. Di kota Jepara juga terdapat Pantai Kartini, memiliki wisata ikonik seperti wahana berbentuk kura-kura yang mempunyai akuarium raksasa dan luas, serta pantai rekreasi yang menawarkan keindahan, arena bermain, serta spot menarik yang bisa memanjakan mata. Masih di sekitar wilayah kota, terdapat Pantai Tirto Samudra atau lebih terkenal dengan sebutan Pantai Bandengan. Pantai ini mempunyai pasir putih yang luas dan sangat cocok untuk Anda yang ingin berenang, naik perahu, dan banyak lagi. Fasilitas di Pantai Bandengan cukup lengkap, dari resort, hotel, dan restoran bisa Anda pilih sebagai tempat destinasi Anda. Selain pantai, Jepara memiliki bangunan heritage peninggalan masa lalu, seperti Benteng Portugis, adalah salah satu objek wisata andalan di Jepara. Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, di mana diyakini peninggalan pada masa Ratu Kalinyamat. Museum Kartini sebagai ikon dari tempat lahir Raden Ajeng Kartini, pahlawan pendidikan dan emansipasi wanita. Di museum ini terdapat barang peninggalan era Kartini dan barang purba, serta barang antik lainnya. Benteng VOC Jepara juga dikenal sebagai Fort Japara dan Loji Gunung, adalah sebuah benteng peninggalan VOC yang berdiri di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Benteng ini merupakan bagian dari kawasan yang terdiri dari benteng itu sendiri, kompleks pemakaman yang diantaranya adalah Taman Makam Pahlawan Giri Dharma, dan sebuah hutan buah. Masjid Mantingan juga dikenal dengan nama Masjid Astana Sultan Hadirin, adalah salah satu masjid kuno di Indonesia yang terletak di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Masjid ini memiliki gaya arsitektur campuran dari kebudayaan Hindu-Buddha, Jawa, dan Tionghoa. Masyarakat setempat memperkirakan bahwa ukiran-ukiran kayu dan batu putih yang terdapat di masjid dan makam adalah karya pada masa Ciwiguan dan Ratu Kalinyamat. Di Jepara, karakter wilayahnya membuat setiap desa mempunyai potensi wisata menarik, seperti Desa Tempur, sebuah desa yang memiliki letak geografis di tengah Pegunungan Muria, berada di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Desa Tempur ini juga dikenal dengan desa tersembunyi, sebab desa ini dikelilingi di Gunung Timur, Selatan, Utara, dan Barat. Karena begitu tersembunyinya, desa ini menawarkan panorama alam yang indah. Desa Somosari adalah desa pegunungan yang mempunyai puncak yang indah dan instagramable, seperti puncak di Kandang Ayam, air terjun Banyu Anjlok, air terjun Nongko Pace, tempat wisata Astana Hinggil. Desa ini memiliki hutan lindung yang luasnya mencapai 760 hektar. Dan Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa ketika sampai di desa tersebut. Kali Bening. Daya tarik Kali Bening adalah panorama alam yang didominasi pohon hijau yang membuat orang melihatnya merasa tenang, ditambah dengan pemandangan air terjun yang mengalir langsung ke kolam. Terletak di Dukuh Krebu, RT 32, RW 5, Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selain desa tersebut, masih banyak lagi desa dengan alam yang luar biasa indah, seperti Desa Batealit dan Desa Pelajan. Tak kalah menarik, Jepara memiliki wisata budaya kearifan lokal seperti perang obor atau disebut juga obor-oboran. Merupakan salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Perang obor rutin digelar setiap pada Senin Pahing malam Selasa Pon di bulan Zulhijjah dalam kalender Jawa atau Arab. Budaya yang unik seperti perang obor Tegal Sambi mempunyai ciri khas dengan obor belarak yang dibakar, lalu setiap peserta saling memukul dengan bara api. Prosesi ini adalah tolak bala yang sudah turun-temurun dan sebagai sarana rasa syukur kepada Tuhan. Jembul Tulakan. Jembul Tulakan adalah prosesi sedekah bumi Desa Tulakan Donorojo, yaitu dengan mengarak usungan atau ancak berisi aneka hasil bumi dan olahan makanan tradisional, berhias dari bambu tipis. Oleh masyarakat Desa Tulaan, Kecamatan Donorojo menyebutnya jembul. Jembul wadon atau perempuan dan jembul lanang atau laki-laki. Festival Baratan. Salah satu tradisi karnaval menjelang 15 hari sebelum puasa di masyarakat Jepara. Kata Baratan berasal dari sebuah kata bahasa Arab yang berarti keselamatan atau barokah, yang berarti keberkahan. Pada nisfu Sa'ban, biasanya warga menyalakan penerangan dari lampu atau obor di depan rumah. Setelah sholat Isya, para warga, anak muda, dan anak kecil membawa obor mengelilingi kampung. Baratan pada masa kini dikemas dengan mengusung tema iring-iringan Ratu Kalinyamat beserta pasukannya.
dan ada pementasan sendra tari dan teatrikal setelah arak-arakan. Pesta Lomban. Pesta Lomban dan Festival Kupat Lepet adalah sedekah bumi dari pesisir laut yang diusung dari desa Ujung Batu, di mana pelarungan kepala kerbau di laut yang diiring dengan kapal-kapal nelayan. Kemudian di Pantai Kartini diadakan sebuah tarian dan gunungan Kupat Lepet sebagai simbol kemakmuran dan rasa syukur. Aneka wisata kuliner dan makanan khas Jepara. Selain wisata alam dan budaya, Jepara memiliki makanan khas yang nikmat dan sangat enak, yaitu pindang serani. Adalah olahan dari ikan yang dibuat sup dengan bumbu rempah. Ada juga horok-horok, yaitu makanan sajian pengganti nasi yang rasanya kenyal dan sedap yang terbuat dari pati aren. Kemudian ada juga minuman khas, yaitu adon-adon coro yang mampu menghangatkan tubuh karena di dalamnya terdapat ramuan herbal. Ada juga blenyik atau tempong, lauk dari teri yang dikeringkan dan sangat sedap ketika disantap dengan sambal terasi. Adapun makanan khas yang kerap menjadi oleh-oleh adalah kerupuk tenggiri dan kacang oven Jepara. Jepara telah menyabet penghargaan Adipura sebanyak 15 kali. Adipura sendiri adalah penghargaan untuk kota di Indonesia yang berhasil dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. 14 kali diraih secara berturut-turut dan pada tahun 2023 meraih pencapaian tertinggi. Kabupaten Jepara meraih penghargaan Adipura Kencana sebagai kota terbersih kategori kota sedang. Kabupaten Jepara, kota ukir dan kota kelahiran pejuang wanita Raden Ajeng Kartini, memiliki banyak potensi, baik puluhan sentra industri, kekayaan alam, budaya, sejarah maupun kuliner, menjadikan Jepara sebagai rujukan destinasi wisata yang menawarkan banyak pesona yang tak pernah bosan untuk selalu dikunjungi.